Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rega dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Perkenalkan, nama saya Virginia Sheva Clarissa Putri, NPM 19012010252 dari kelas Bisnis Internasional B. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Di sini ada 3 pengertian tentang pasar modal. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengertian pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, ada pengertian pasar modal menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI. Menurut BEI, pengertian pasar modal sendiri adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Yang terakhir ada dalam pengertian yang secara luas, pasar modal adalah wadah bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten adalah sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada pelaku pasar modal. Yang pertama ada emiten. Emiten yaitu perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham maupun yang berupa obligasi. Yang kedua ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga ada penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat ada agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir ada broker atau yang biasa disebut pialang, yaitu perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Lalu yang selanjutnya ada fungsi pasar modal. Di sini ada 6 fungsi pasar modal. Yang pertama adalah pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yaitu perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Yang kedua ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemilik saham. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat, ada pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, ada pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir, ada pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada manfaat pasar modal.
Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku maupun untuk para investor. Jadi yang pertama di sini ada manfaat pasar modal untuk emiten. Di sini ada beberapa manfaat, yaitu jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang kedua, ada manfaat pasar modal untuk investor, yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Lalu ada memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang terakhir ada dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Selanjutnya di sini ada instrumen investasi pasar modal. Di sini ada 4 instrumen investasi pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Nah, di reksadana ini saya pernah memakai salah satu aplikasi yaitu Bibit. Dan di Bibit juga menjual berbagai macam reksadana seperti pasar uang, obligasi, dan maupun saham gitu. Selanjutnya ada surat utang atau obligasi, yaitu kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Yang terakhir ada derivatif. Selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Derivatif ini yaitu bentuk turunan dari saham. Terdapat 2 jenis derivatif yang bisa ditemukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Selanjutnya ada lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut adalah lembaga-lembaga pasar modal yang ada di Indonesia. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Selanjutnya ada Bursa Efek. Saat ini ada 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun, sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada perusahaan efek, yang keempat ada PT KPEI, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Ini adalah salah satu perusahaan yang bertugas untuk sebagai lembaga clearing dan penjaminan. Selanjutnya ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PT KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selanjutnya di sini ada contoh kasus yang menyangkut tentang pasar modal yang dilakukan oleh PT Joska Financial Indonesia. Perusahaan ini mengaku sebagai financial planner. Ini diam-diam melakukan transaksi saham dengan akun nasabah tanpa pemberitahuan menggunakan perusahaan terafiliasinya.
Aktivitas tersebut akhirnya dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi atau SWF, dan Joska telah diminta menghentikan aktivitasnya hingga menghapus akun-akun media sosialnya. Bahkan banyak nasabah yang memilih untuk mempolisikan pendiri perusahaan ini, yaitu Akar Abiasa Fitzuno, untuk meminta pertanggungjawaban dari kegiatannya ini. Kasus ini menyeruak di tahun 2019, bermula dari keluhan-keluhan beberapa klien di media sosial yang kemudian viral. Kasus Juska ini bermula ketika Juska dianggap mengarahkan kliennya untuk menandatangani kontrak pengelolaan rekening dana investor dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Juska Indonesia, yaitu PT Mahesa Strategis Indonesia, terkait pengelolaan dana investasi. Dan belakangan ternyata diketahui bahwa MSI merupakan perusahaan yang sahamnya terafiliasi dengan Joska. Dalam perjanjian tersebut, salah satu klausulnya adalah memberikan kuasa pada MSI untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio investasi. Dalam perkembangannya, dana investasi para klien tersebut dipakai untuk membeli beberapa saham dan reksadana. Salah satunya pembelian saham PT Sentral Mitra Informatika, yang kemudian menjadi masalah. Nilai-nilai dari portofolio tersebut anjlok, terutama saham LAK oleh Joska LAK. Lantas Joska dilaporkan oleh kliennya atas tuduhan penempatan dana yang membuat klien merasa dirugikan. Selain itu, dalam kasus ini terdapat unsur insider trading dalam pengelolaan dana investasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.